Tidak ada manusia yang hatinya lebih lembut, lebih jernih, lebih bersih, lebih mulia daripada hatinya Sayyidina Muhammad. Yang dikatakan dalam hadis, innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bta'athahu bi risalatihi. Allah sudah suruh malaikat bongkar ini bumi, cari produk ciptaan Allah, manusia yang hatinya paling suci, tidak ditemukan selain hatinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lembutnya hati sehingga mudah Rasul meneteskan air mata. Karena biasanya orang yang mudah menangis itu tanda karena hatinya lembut. Betul. Orang yang menangis karena takut pada Allah bukan cengeng. Kalau cengeng itu aib. Tapi menangis karena takut pada Allah, ini tangisan yang sangat mulia. Karena tanda orang yang matinya su'ul khatimah disebut orang celaka. Ciri-ciri orang celaka itu jumudul ain, orang yang tidak bisa nangis. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah menangis karena takut pada Allah. Ada orang dikasih nikmat sama Allah, bermaksiat terus menerus, 1 tahun belum pernah jatuh 1 tetes air mata sekalipun. Ada yang berlalu 2-3 tahun tidak pernah nangis. Tapi berbeda dengan orang-orang saleh, berbeda dengan para anbiya mursalin, terlebih khusus baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang memang pernah melihat Allah. Sehingga Nabi itu kalau sholat seakan-akan ayanallah wa ayanal hisab wa ayanal jannah wan nar. Seakan-akan Nabi itu lihat Allah, bisa lihat hisab, bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Sehingga sangat mudah Nabi meneteskan air matanya. Shallu ala Nabi. Dan itu keutamaan luar biasa. Bahkan bukan Nabi saja, orang-orang soleh pun banyak. Orang yang hatinya bersih. Sayyidil Habib Umar kalau ngimamin kita di sholat tarawih biasanya baca ayat Al-Quran, itu beliau menangis. Tapi tangisan yang dimaksud di sini, sebagaimana dalam hadis, azizun ka'azizil merjal, gemuruh suara seperti air mendidih, min jaufi, dari dadanya. Bukan nangis sebagaimana anak kecil mengeluarkan suara. Kata Imam Ibnu Hajar, membatalkan sholat diantaranya menangis yang mengeluarkan suara 2 huruf atau 1 huruf bisa dipahami. Jadi yang perlu dipahami dari hadis ini, menangis dalam sholat tidak batal. Ketika keluar tangisan tersebut, suaranya muncul dari hati, gemuruh seperti air yang mendidih, sehingga tidak membatalkan salat. Demikian juga para orang-orang soleh banyak yang menangis. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, para wali itu mereka mengatakan, wafatani min khiyaris salihina kam rajulin ma farakat dzikri tulal umri wal kutuba buka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Kata beliau, saya ini sudah jumpai orang-orang top, ibadahnya luar biasa, mereka sudah meninggal dunia. Dulu waktu mereka hidup tidak pernah berpisah dari zikir sama ngaji, tidak pernah berpisah dari zikir dan buka kitab sampai akhir hayatnya. Hidup mereka kalau malam mereka sujud pasti sambil menangis. Tidak boleh sepi sedikit, langsung mereka ibadah di dalam khalwahnya. Bahkan mereka menikmati capeknya nangis, capeknya tadarru, capeknya sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kecipratan. Bahkan yang menangis ini meneteskan air mata bukan manusia saja. Kita harus pahami, binatang pun menangis. Jadi kalau kita tidak bisa menangis karena takut pada Allah, kita kalah sama binatang. Benda mati pun menangis. Bahkan dalam Sahihul Bukhari, suatu kayu yang dipakai untuk mimbarnya Nabi, setelah tidak digunakan oleh Nabi, dia mengeluarkan gemuruh, jeritan, tangisan sambil meneteskan air mata. Haninul jizi haninan hazinin nadib, nangis itu benda mati nangis. Batu yang kita injak dia bisa menangis.
Bahkan dalam riwayat Nabi melintas ada kerikil yang menangis. Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Jawabannya, saya takut sama neraka ya Rasul. Karena Allah Ta'ala berfirman, waguduhan nasu wal hijarah. Kayu bakar neraka itu dari manusia dan batu. Saya takut jadi kayu bakar neraka Allah. Doain saya Rasul, biar saya terhindar dari api nerakanya Allah. Didoain sama Nabi, minta perlindungan sama Allah. Beberapa hari Nabi melintas lagi, ditemukan kerikil itu masih menangis. Nabi tanya, kenapa kamu masih menangis? Jawabannya, ya Rasul, kemarin saya nangis bukaul khauf, wa ammal an bukaul syukur. Hari ini saya menangis karena ungkapan terima kasih saya gembira atas doamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah hati ini memanggil nama Allah tidak tersentuh, tidak menyebabkan kita ini menangis, boleh jadi kita kalah sama batu. Nabi itu dalam riwayat yang sahih, subhanallah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sholat tengah malam berdirinya sambil nangis, hatta balla lihyatuh, sampai jenggotnya ini penuh dengan air matanya. Kita kalau menangis mungkin 1, 2, 3 kali tetesan, tidak akan membasahi jenggot kita. Tapi Nabi itu sholatnya, waktu berdirinya lagi baca Fatihah sudah nangis, lagi rukuknya nangis, sujudnya nangis. Bahkan dibacakan Al-Quran oleh Imam Ibn Mas'ud, Nabi suruh Nabi menangis. Ketika Sayyidina Imam Ibn Mas'ud baca Al-Quran, Nabi stop, cukup. Saya lihat wajahnya Rasul, matanya ainahu tadrifan, matanya Nabi dipenuhi dengan air mata yang mengalir. Sallu ala Rasul.